Waktu masih kecil dulu di depan TV, gue terkagum-kagum sama idola pemain bola gue. Kayak hebat gitu semua yang dia lakuin. Udahlah jago banget, effortless ngelakuin semua kerjaan dia. Direbutin tim sana sini, tajir pula dan punya semua apa yang dia mau. Di atas itu semua, dia bisa ngebuat orang-orang di sekitarnya jadi lebih baik dan jadi inspirasi banyak orang di berbagai belahan dunia. Hal itu ngebuat gue jadi punya mimpi bahwa suatu saat nanti gue juga pengen jadi atlet sepak bola yang hebat kayak dia. Jadi seseorang yang bisa bikin orang-orang di sekitar gue jadi lebih baik sekaligus jadi inspirasi banyak orang. Sewaktu kecil, kita pasti punya mimpi tentang masa depan yang indah. Kita bermimpi kelak nanti ketika dewasa, bakal jadi orang hebat seperti idola kita di masa kecil. Mimpi itu membuat kita hidup dan bersemangat untuk menyambut hari esok, mengejar masa depan kita yang hebat. Satu hal yang gak kita bayangkan waktu kita kecil dulu, gimana kalau di masa depan nanti kita gak jadi hebat seperti apa yang ada di dalam mimpi. Kita bakal tetap semangat setiap bangun pagi, dan tetap tersenyum di malam hari bahwa kita baru saja menjalani hari yang indah dan luar biasa. Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Buat yang pertama kali nonton, salam kenal. Di sini gue ngebahas investasi, ekonomi, kemerdekaan finansial secara praktis, realistis, dan apa adanya. Ingat ya guys, merdeka finansial itu pilihan. Dulu ketika tahun-tahun awal kerja, gue punya mimpi bahwa dalam hitungan tahun saja, gue akan jadi orang sukses. Mimpi yang dulu waktu kecil masih terasa sangat jauh, pada waktu itu sudah jadi lebih spesifik. Hitungan tahun sudah semakin terwujud dan terlihat bentuknya. Kelihatan tuh roadmap di depan mata. Udah ada karpet merah tergelar di depan langkah. Yang perlu gue lakukan cuma terus melangkah. Gampang kan kelihatannya? Pertanyaan kapan dan bagaimana seakan sudah terjawab, tinggal dijalanin aja. Mimpi di mana gue bisa mencapai tahap financial freedom, kemerdekaan finansial. Udah gak lagi tuh jadi orang gajian yang terbelenggu akan kebutuhan dapur supaya tetap ngebul. Mimpi di mana gue udah bisa milih kerjaan yang benar-benar gue sukain, sesuai panggilan hati. Atau istilah kata nih ya, ngejalanin hobi tapi dibayar. Pemasukan datang konsisten setiap bulan. Mau nongkrong, makan, ngopi dari Kemang sampai Senopati gua jabanin. Baju, sepatu branded udah mulai menuhin lemari gue. Handphone juga udah upgrade ke seri terbaru. Udah mentereng banget deh gue dari atas bawah luar dalam. Tapi setelah ngejalanin dunia kerja tahun demi tahun, bukannya makin deket tapi malah makin jauh dari apa yang gue mimpiin dulu. Itu karpet merah walau gue lari cepet apapun, berasa kagak ada ujungnya. Roadmap udah jadi labirin saking kagak nyampe-nyampe. Jangankan buat jadi orang hebat yang jadi inspirasi banyak orang, jadi orang baik aja gue masih ngerasa jauh dari cukup. Pada akhirnya gue cuma jadi orang pengabdi gajian yang biasa-biasa aja, yang terjebak dalam budaya rat race tanpa henti. Gue cuma jadi orang yang bangga jadi karyawan yang datang paling pagi, pulang paling malam. Kerja 24/7, handphone standby, jam 3 pagi pun gue angkat telepon. Dan semua itu bikin gue berasa bangga kalau gue udah kerja rodi mati-matian demi meraih mimpi. Gue ngerebutin spotlight dan pujian dari atasan. Mencoba jadi yang paling maju dan pinter dari sesama rekan kerja. Yang pada akhirnya sama-sama aja tuh. Jadi orang yang paling nunggu-nunggu tanggal gajian tiap bulan. Cuma buat dihabisin belanja yang bikin hati senang. Padahal semua struk belanja itu kayak sebagai topeng dan masker aja buat ngebohongin diri sendiri bahwa gue baik-baik aja. Makan enak di restoran paling hits di Jakarta dan nongkrong tiap malam di Holy Wings
cuma buat nambel dan balas dendam atas kerja rodi gue. Handphone paling baru, baju paling mahal, mobil paling kenceng, gitu-gitu aja terus sampai gerhana bulan jadi gerhana matahari. Waktu yang terus berjalan itu ngebuat mimpi masa kecil gue jadi semakin pudar. Sampai gue sadar bahwa mimpi meraih kemerdekaan finansial dengan gaya itu, suatu saat nanti gue pasti akan berhenti kerja loh. Dan akhirnya waktu gue akan habis. Gue gak bisa terus-terusan mimpi bahwa gue akan jadi keren di esok hari. Karena waktu udah berjalan cukup lama. Hal itu jadi bikin gue takut banget. Apa gue akan jadi orang hebat? Kapan gue jadi orang hebat? Atau gue malah kehabisan waktu? Pertanyaan kapan dan bagaimana jadi muncul lagi. Dan malah jadi semakin gak jelas jawabannya. Dalam proses mengejar mimpi itu, tiba-tiba waktu jadi musuh besar gue. Tiba-tiba waktu jadi bergerak begitu cepat, meninggalkan gue yang jadi semakin jauh dari garis akhir. Istilah kata nih ya, semua hal di dunia ini bisa dibeli dan dikonsumsi, tapi enggak dengan waktu. Gimana caranya beli waktu? Jam semahal Audemars Piguet sih bisa aja dibeli, tapi kan nggak bisa beli waktunya. Gak berasa gue udah berkendara terlalu jauh. Gue bukan lagi seorang fresh graduate yang masih penuh dengan harapan dan bara api yang terang. Gue sekarang adalah seorang karyawan pengabdi gajian yang telah bekerja selama bertahun-tahun lamanya, yang sudah melalui manis pahitnya realita. Waktu dan ruang benar-benar ngajarin gue buat jadi orang yang realistis. Gue harus mengakui, apa yang gue punya sekarang itu masih jauh kalau dibandingkan dengan mimpi yang ada di benak gue dulu. Tujuan itu gak semakin dekat, malah semakin pudar dan semakin samar dengan latar. Ngelepasin mimpi besar yang ada di angan-angan emang gak gampang. Rasanya kayak mengakui kekalahan diri kita sendiri. Ngebuat kita jadi pecundang dalam kisah yang kita bintangi. Ibarat film nih ya, gue jadi protagonis yang kalah lewat set ending. Padahal gue sendiri karakter utamanya, sutradaranya, bahkan penulis naskahnya. Padahal di film-film keren inspiratif kayak Shawshank Redemption selalu ngasih quotes penuh motivasi dan semangat. Quotes indah tentang jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berusaha, gak ada kata terlambat untuk memulai, dan lain sebagainya. Tapi setelah melewati perjalanan panjang ini, gue jadi ngerasa kalau gue udah terlalu berumur buat ngelanjutin mimpi gue yang hebat di keesokan hari itu. Bukannya gue merasa udah terlalu dewasa dan mimpi hanya untuk anak kecil aja, tapi lebih ke waktu gue yang semakin habis hanya untuk mengejar dan terus mengejar mimpi itu. Emang banyak juga sih orang yang tetap mempertahankan mimpinya walau usianya sudah semakin menua. Mereka masih konsisten dan fokus pada apa yang mau dicapai. Apalagi ngadepin realitas yang bahkan jauh lebih sulit dan terjal dari apa yang gue hadapin selama ini. Namun perjalanan waktu telah mengubah diri gue. Pada akhirnya gue dengan kehendak sadar memilih untuk berhenti mengejar mimpi tersebut. Bukannya gue kalah, bukan pula gue menyerah. Tapi gue memilih untuk berhenti hidup di dunia mimpi. Gue memilih untuk menguatkan hati dan menerima bahwa jalan yang gue lalui itu bukanlah berada di jalur mimpi esok hari itu. Gue tetap bermimpi. Gue membutuhkan mimpi. Justru mimpi yang jadi sumbu semangat dan nyala api dalam hidup gue. Tapi sekarang gue memilih mimpi yang lain. Gue memilih untuk melanjutkan perjalanan, untuk mengejar mimpi hebat lainnya. Dan pastinya dengan bekal dan pengalaman yang sudah gue punya sekarang, yang pastinya jauh lebih baik dan lebih kaya ketimbang sebelumnya. Semoga gue, lo, kita semua yang udah melalui perjalanan panjang, naik turun penuh lubang serta terjal kehidupan, bisa berhenti sejenak untuk menengok ke belakang.
Semoga kita bisa menerima dan bersyukur terhadap apa yang kita sudah punya sekarang. Semoga kita bisa melanjutkan perjalanan dan mengejar mimpi-mimpi hebat lainnya. Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.